Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Di bab 9 ini kita akan belajar tentang managing file. Dan di sini ada 10 materi. Yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu tentang direktori pada Linux. Bisa kalian lihat gambar di sini. Ini merupakan gambaran dari direktorinya. Jadi di paling atas di sini adalah gambar slice atau root. Root merupakan hak user paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktorinya berada di bawah root. Jadi bisa dibilang bahwa di sini sebagai ketuanya. Untuk basicnya kalian cukup pahami saja tentang home directory dan juga user atau USR. Nah, jadi USR merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi kalau misal kalian menginstal aplikasi, nantinya dia akan diletakkan pada directory USR. Jadi USR disamakan dengan program pada Windows. Nah, dia akan sama dengan file explorer. Nah, di sini saya akan mencoba membuka filenya, lalu saya akan coba buka pada local disk C. Nah, di sini bahwa terdapat program files yang mana ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasinya. Nah, untuk yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap server itu memiliki home directory yang sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Untuk membuktikannya saya akan coba login ke Debian server. Selanjutnya di sini saya akan coba membuka file. Kalian bisa ketikkan files. Jadi ketika kalian di sini membuka file itu langsung menuju ke defaultnya atau langsung diarahkan ke directory home. Nah, jadi untuk melihat semua user pada directory home kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Untuk masuk ke file directory root, yang pertama kalian bisa klik author location, lalu bisa kalian pilih yang ada lambang slice-nya atau lambang root. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa terdapat banyak sekali filenya. 2. Navigasi path. Di materi kali ini kita akan mempelajari tentang command ataupun perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu cd.change directory. Nah, jika ingin masuk ke dalam directory kalian bisa menggunakan cd. Jika kalian ingin masuk ke home, kalian bisa menggunakan cd home, ataupun jika kalian ingin masuk ke bin, kalian bisa menggunakan perintah cd bin dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua di sini juga terdapat pwd yang digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam slice etc slice bin lalu kita sudah sampai 1 atau 2 jam lama meninggalkan Linux, kita ingin mencoba membuka kembali dan kita ingin melihat di mana keberadaan kita sedang dan di mana nanti dia akan menampilkan bahwa kita sedang berada di slice etc di folder mana, kalian bisa menggunakan perintah pwd yang dimana dia akan menampilkan bahwa kita sedang berada di misalkan slice etc slice bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory bin atau bisa melihat file-file apa saja yang ada pada suatu directory dengan menggunakan perintah ls. Misalkan jika ingin melihat file-file yang ada di directory home, itu teman-teman bisa tuliskan ls slice. Oke, sekarang kita masuk saja. Teman-teman masuk ke virtualbox-nya, lalu jalankan atau running servernya, lalu masuk ke file dan juga terminal. Ini saya sudah ya. Sekarang kita akan coba masuk ke root. Jika di file itu tinggal klik pada location lalu klik yang root, itu langsung menampilkan
banyak direktori, sedangkan kalau di CLI kita harus menggunakan perintah su, lalu kita masukkan password rootnya. Nah, di sini saya ingin masuk ke directory rootnya. Kalau di file itu kita tinggal klik saja yang directory root. Lalu di sini kita disuruh masukkan password rootnya ya. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita sudah masuk. Kalau di CLI itu teman-teman tulis cd spasi / root. Nah, sekarang kita sedang berada di directory root. Cara lihatnya teman-teman bisa gunakan perintah pwd lalu enter. Nah, benar, kita sedang berada di directory root. Lalu kita bisa gunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada di directory root. Karena pada folder itu belum ada apa-apa, jadi ketika saya ls, dia tidak akan memperlihatkan file apapun seperti ini ya. Dan ketika saya masuk ke home dengan perintah cd spasi / home, lalu enter. Nah, kita cek lokasi dulu, kita ls. Nah, ini dia menampilkan user saya yaitu Zulfa. Lalu bagaimana jika saya masuk ke rootnya? Kalau tadi kan kita di home root, sekarang kita masuk ke rootnya dengan perintah cd spasi / lalu enter. Lalu saya ls. Nah, lalu di sini ada banyak sekali direktori seperti ini ya. Kita coba cek untuk memasukkan ketiga yaitu absolute versus path. Jadi absolute path merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori dengan mengawalinya menggunakan slash. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan slash. Jadi nanti kita akan menggunakan absolute path dan relative path ya. Kalian bisa lihat melalui gambar di sini. Misalkan di sini anggap saja saya sedang berada di home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root ataupun slash, yaitu dengan cara cd spasi / bin. Karena di directory bin dan lib itu terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam directory bin. Sedangkan ketika saya sedang berada di directory usr atau user dan saya ingin masuk ke directory bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute atau mengawalinya dengan root. Maka saya cukup menggunakan perintah cd lib. Oke, saya akan coba pada terminal dan saya juga akan membuka yang file untuk membandingkan dengan CLI-nya. Sekarang saya akan masuk ke directory root dengan cara klik outer location, lalu klik yang slash, lalu pilih yang ini ya, root terlebih dahulu. Sedangkan pada terminalnya saya akan ketikkan perintah su, lalu masukkan password rootnya. Setelah itu saya akan masuk ke di directory slash dengan menggunakan perintah cd spasi /. Nah, di sini saya akan praktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan nanti saya akan masuk ke dalam Apache 2. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache 2 adalah dengan masuk terlebih dahulu ke etc-nya. Kemudian di sini saya akan mencoba pada terminal yaitu dengan perintah cd spasi / etc / Apache 2 lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Apache 2. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam root dengan perintah cd spasi / dan di sini saya akan mencoba untuk masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan slash, yaitu cd spasi Apache 2.
Dan di sini bisa kalian lihat bahwa tidak bisa ya. Jadi perintah tanpa menggunakan slash itu dinamakan relative path, dan untuk menjalankan relative path kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam folder etc. Yaitu di sini saya akan memasukkan perintah cd spasi etc, lalu langsung saja masuk ke apacity 2 dengan perintah cd apacity 2. Jadi kita tidak perlu menggunakan slash untuk masuk. Jadi persyaratan untuk menggunakan relative path yaitu kita tidak boleh lompat, yaitu misalkan ketika kita ingin masuk ke dalam bin dan kita akan menggunakan relative path, maka kita harus masuk ke user atau directory usr terlebih dahulu. Jadi ketika kita sedang berada di home dan kita ingin masuk ke bin, itu tidak bisa langsung menggunakan relative path-nya. 4. Spesial karakter. Pada materi kali ini kita akan membahas karakter-karakter spesial pada Linux, yaitu seperti titik, dolar, lambang lengkung, dan lain sebagainya. Di sini saya masuk dulu ke terminal. Teman-teman juga bisa merunning dengan servernya lalu masuk ke terminal. Saya akan menjelaskan dahulu. Nama ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya saya coba ketik pwd. Saya sedang berada di home Zulfa. Lalu saya akan coba masuk ke root dengan perintah su. Saya sudah berada di /home/Zulfa. Tapi kenapa belum ada lambang lengkungnya? Padahal lambang lengkung ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Karena bahwa home directory root itu bukan pada /home/Zulfa, namun home directory root itu berada pada directory bernama root. Cara masuknya seperti ini dengan perintah cd spasi root. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini tanda lengkungnya sudah keluar ya, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Lalu saya akan exit terlebih dahulu. Lalu terdapat karakter dolar seperti ini. Sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu ini melambangkan bahwa kita memiliki hak akses user. Ini saya akan masuk ke root lagi dengan perintah su. Nah, di sini seperti ini, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita selama kita masih ada lambang pagarnya. Lalu ada juga yang namanya di sini, saya exit terlebih dahulu. Nah, ini lambang titik seperti ini menandakan direktori kita sedang sekarang. Jadi ketika saya ls spasi titik, maka dia akan menunjukkan file-file yang ada pada direktori saya sekarang. Sekarang saya coba masuk ke root lagi, su, lalu saya masuk ke home directory root, cd spasi slash, lalu saya ls. Nah, dia akan menunjukkan file yang ada pada direktori saya sekarang. Lalu saya masuk ke etc dengan cara cd spasi etc. Ini terdapat lambang titik 2 yang mana ini melambangkan bahwa pers directory atau directory sebelumnya. Lalu saya akan masuk ke directory yang ada di etc, yaitu cd apacity 2, lalu saya akan pwd. 5, yaitu membuat file dengan touch. Di sini kita akan belajar membuat file dengan perintah touch. Teman-teman running saja Debian servernya lalu masuk ke terminal dan juga file seperti ini. Di sini saya coba pwd. Saya sedang berada di home directory-nya Zulfa ya. Lalu saya ls. Di sini bisa lihat file-filenya masih file yang default. Lalu di sini saya akan membuat file sendiri untuk membuatnya.
bisa tuliskan, misalkan di sini saya gunakan 2323.txt, lalu enter. Nah, ini pada file dia langsung muncul, dia langsung tersinkronisasi ya. Di sini kita cek dengan cara ls, langsung ada ya 2323.txt-nya, dan dia juga langsung muncul pada tampilan file. Jadi teman-teman juga bisa membuatnya dengan absolute path seperti pada materi sebelumnya, dimana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen tapi tanpa masuk ke folder dokumennya. Jadi saya akan touch dari sini tanpa masuk ke cd slice dokumen. Caranya di sini kita perintah touch dokumen slice d.txt lalu enter. Kita buat yaitu d.txt nya. Di sini saya buat lagi dengan nama touch documents slice 3.txt. Di sini langsung ada dan ini akan saya move to touch. Lalu ketika saya perintah ls, di sini dokumen yang 3.txt-nya sudah hilang ya. Jadi dia itu langsung tersinkronisasi antara satu sama lain. Yang keenam yaitu perintah ls advance. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan perintah untuk membuat file yaitu dengan perintah touch. Sekarang kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Seperti kita tahu, ls itu digunakan untuk melihat file yang ada dalam direktori. Nah, lalu apa bedanya dengan advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail daripada ls yang biasa. Teman-teman bisa langsung saja buka terminal. Ini sedang berada di home directory, lalu saya ls. Ini dia menampilkan file-file yang sudah saya buat dan file defaultnya itu menggunakan ls biasa. Nah, terdapat perintah ls lain yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detailnya, yaitu dengan ls -a. Ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi atau hidden directory, dan kita coba enter. Bisa teman-teman lihat di sini ada file yang awalnya ada titik. Ini itu yang disebut dengan file tersembunyi. Jadi tanpa tanda bahwa file tersebut tersembunyi adalah yang diawali oleh tanda titik seperti ini ya. Lalu ada ls -l itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori yang perlu teman-teman ketahui. Dari seperti ini, yang 29 Agustus ini merupakan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersembunyi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pada file tersebut, maka tanggalnya akan terus terupdate. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua ls tersebut, yaitu dengan ls -la seperti ini. ls digabungkan ini itu digunakan untuk melihat hidden file dan juga detail dari hidden file tersebut. Nah, jadi seperti ini detail dari file hidden file itu yang berawalan titik. Yang ketujuh, kita lanjut ke membuat direktori dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita itu membuat file itu menggunakan perintah touch, sekarang kita akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Kenapa nggak pakai touch? Karena touch itu hanya digunakan untuk membuat file, bukan untuk membuat suatu direktori. Langsung saja teman-teman buka terminalnya. Ini seperti ini ya, bisa kita baru saja membuka terminal, kita akan diarahkan ke home directory. Di sini saya coba ls dulu. Teman-teman bisa lihat di sini hanya ada di directory default saja. Jadi saya akan membuat yang mencoba direktori baru dengan perintah mkdir. Misalkan saya ingin membuat direktori dengan nama direktori new. Dengan ini saya tulis dulu mkdir direct new, lalu enter, lalu ls. Di sini sudah langsung ada direktori new-nya. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya dengan perintah cd direct new slice. Oke, sekarang saya sudah berada di direktori direct new. Ketika misalkan kita coba cd 2323.txt.
Nah, ini dia pasti nggak bisa karena dia itu adalah file. Jadi perintah cd itu kita hanya bisa masuk ke directory saja. Ketika kita nggak bisa masuk ke file di sini, ketika saya ls direktorinya, dia tidak akan menampilkan apapun karena tidak ada file apapun di dalamnya, jadi akan kosong seperti ini. Saya membuat direktori di dalam direktori, lalu di dalam direktorinya itu terdapat direktori lagi. Di sini saya kembali ke parents directory dulu dengan perintah cd spasi titik-titik. Oke, saya sudah kembali ke parents directory-nya, yaitu home directory. Sekarang saya akan clear dulu. Jika teman-teman ingin membuat directory di dalam directory, lalu di dalamnya lagi ada directory seperti ini. Nah, metodenya dengan cara membuat directory yang pertama dulu seperti ini, lalu enter. Jika sudah, kita gunakan row ke atas, lalu kita tambahkan, lalu enter. Di sini bisa row ke atas lagi, lalu kita tambahkan. Nah, jadi ini berarti saya memiliki directory 3 di dalam directory 2. Sekarang saya ls dan ada directory itu ya. Sekarang saya masuk ke directory satu lagi, cd spasi dir 1 lalu ls. Di sini di dalam directory 1 terdapat directory 2. Kita coba masuk ke directory 2, lalu kita ls. Nah, di sini dalam directory 2 terdapat directory 3. Di sini kita masuk ke directory 3, lalu kita ls. Dia tidak akan menampilkan apapun karena di dalam directory 3 itu tidak ada directory maupun file-file lainnya. Saya akan kembali ke home dengan perintah cd spasi slash home slash zulfa, lalu enter. Nah, di sini saya sudah kembali ke home ya. Teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa dengan perintah ls min l lalu enter. Nah, jadi di sini kita bisa membedakannya dengan melihat abjad yang ada di depannya, yaitu D. Di sini ada abj. Kalau directory itu pasti memakai abjad depan B, tapi kalau bukan directory dia tidak ada abjad depannya itu. Berarti maksudnya kalau file biasa itu tidak ada abjad depannya. Ke-8 yaitu perintah cp. Cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy, dan cp itu merupakan singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau directory. Jadi ketika kita memiliki satu file itu kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp ini di terminal atau CLI. Langsung saja running DBA-nya, lalu masuk ke terminal, lanjut ke file. Di sini saya akan membandingkannya dengan tampilan filenya atau cara mengkopinya dengan aplikasi atau cara mengcopy dengan file. Nah, di dokumen ini saya sudah memiliki dua file. Kalau di sini kita hanya perlu blok aja, lalu klik copy. Lalu bisa dipaste di directory mana aja. Misalkan di sini saya akan paste di directory home. Berbeda jika kita menggunakan terminal, itu kita harus memakai komen cp. Di sini saya akan menggunakan absolute path sehingga kita cukup berada di directory ini aja. Untuk mengcopy file yang ada di dokumen, kita cukup gunakan komen cp spasi dokumen slice. Maka saya akan mengkopinya ke home seperti ini. Kemudian saya juga akan mengkopinya ke home juga, dan dia akan otomatis langsung tercopy. Saya akan coba buat file lagi di CLI. Saya akan membuat dengan absolute path, misalkan saya gunakan nama touch dokumen slash d.txt lalu enter. Sekarang kita lihat di dokumen sudah ada d.txt. Kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan slash home slash zulfanya itu dengan gini ya. Yang mana ini kita akan mengcopy file ke directory yang sekarang, lalu kita enter, kita ls. Nah, file sudah tercopy ya ke home. Si ingin mengcopy file sekaligus bisa tulis saja seperti ini. Misalkan di sini saya akan taruh di desktop lalu enter. Lalu dengan perintah
ls desktop slice, lalu enter. Di desktop saya akan menghapus dulu. Misalkan jika punya halo 1 sampai halo 100 itu bisa mengkopinya atau mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi tidak perlu menulis dari 1 sampai 100 dengan cara cp spasi bintang.txt. Lalu enter. File tersebut atau yang saya pindahkan di sini juga file tersebut akan tercopy. Kita coba ls public slice. Nah, di sini sudah tercopy. Sebelumnya saya sudah punya directory 2 di dalam directory 1. Lalu jika kita ingin mengcopy directory, kita bisa gunakan perintah ini ya. Misalkan kita ingin mengcopy directory seperti itu, jadi kita akan mengcopy directory 2 yang ada di directory 1 ke directory yang sekarang. Kita bisa cek di file, dan ini sudah ada di directory 1, directory 2. Jadi seperti itu pembahasan mengenai perintah cp. Ke-9 yaitu kita masuk ke perintah mv. Jadi mv itu bisa digunakan untuk merename. MV juga bisa digunakan untuk memindahkan. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya punya file dan di sini saya akan coba untuk merename. Untuk identifikasi dari konfigurasi MV itu harus file apa dulu yang ingin diubah namanya, lalu nama baru untuk filenya. Jadi perintahnya seperti ini ya. Lalu enter. Lalu saya coba ls. Jika kita ls, maka di sini namanya berubah menjadi replace.txt dan juga akan langsung sinkron dengan tampilannya. Ini saya clear terlebih dahulu. MV juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Sebagai contoh, file di dokumen file baru pada dokumen saya. Masuk dulu ke dokumen. Lalu saya akan touch. Lalu kita kembali ke parents directory-nya dengan cd spasi titik-titik. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. rm merupakan singkatan dari remove. Rm digunakan untuk menghapus file. Rm juga digunakan untuk menghapus directory yang menggunakan rmdir. Langsung saja kita coba. Di sini saya akan mencoba file replace.txt. Di sini kita tinggal perintah rm spasi replace.txt lalu enter. Nah, dia akan hilang. Saya akan coba ls. Bisa juga dengan menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file dengan perintah rm spasi halo bintang.txt. Lalu ketika saya ls, semuanya akan hilang. Saya akan coba menghapus directory. Di sini saya akan menghapus direct new dengan perintah rmdir direct new slice. Slice menandakan bahwa dia adalah folder atau directory. Lalu enter, maka ketika saya ls, dia sudah tidak ada. Pada file juga sudah tidak ada. Saya akan coba menghapus rmdir1 dengan perintah rmdir spasi dir1. Kita lihat di sini tidak bisa karena di dalam directory 1 itu masih terdapat file ataupun folder kita. Kita cek dulu. Jadi syarat untuk menghapus directory itu harus kosong dulu. Di sini saya remove karena dia di dalam dir2 dengan perintah. Sekarang kita remove dir2, maka pastinya sudah tidak ada. Sekarang kita baru bisa merename dir1 dengan perintah yang sama, maka dir1 akan hilang. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita pada bab yang ke-10 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.